Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Eh, Pada kesempatan kali ini saya mau mereaksi sebuah video. Saya dapat tiba-tiba di YouTube channel saya tiba-tiba ada beredar video ini dari akun Mea Culpa ya. Nama akun YouTube-nya Mea Culpa dan tampaknya dia seorang Romo Katolik. Aku kurang kurang paham latar belakangnya, tapi sepertinya dilihat dari komentar-komentarnya dan sebagainya, sepertinya dia seorang pastor Katolik. Dan di sini dia membuat video judulnya melawan ateisme dalam teori penciptaan Santo Basil Hexaemeron. Oke, coba saya akan mereaksi videonya sebagai seorang ateis. Saya akan mereaksi videonya. Mari kita tonton bersama-sama videonya. Oke. Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini saya mau mengutip satu tulisan dari Santo Basilius Agung tentang merenungkan satu kalimat dari kitab Kejadian yang kiranya tidak terabaikan meski terdengar sudah sangat biasa. Kalimat apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah yang menciptakan, bukan yang lain. Apa yang diciptakan? Langit dan bumi, semesta, dunia materi ini diciptakan oleh Allah. Nah, Santo Basilius ini seorang teolog. Ia lahir sekitar tahun 330. Oke, itu pertanyaan ya. Bagaimana sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak terikat oleh materi seperti Tuhan, dapat menciptakan sesuatu yang bersifat material seperti dunia kita ini? Itu pertanyaannya itu. Karena dari dalam pengalaman kita sehari-hari, sesuatu yang sifatnya material itu dihasilkan dari sesuatu yang lain yang bersifat material. Saya ada karena orang tua saya yang bersifat material dan saya sendiri juga bersifat material kayak gitu. Jadi segala hal yang bersifat material itu berasal dari sesuatu yang material. Nah, Tuhan itu adalah satu yang imaterial. Bagaimana Tuhan yang imaterial itu bisa menciptakan sesuatu yang bersifatnya material? Kalau dikatakan ya itu karena kemahakuasaan Tuhan, ya kalau begitu bagaimana kalau logikanya kita balik gitu. Logikanya kita gunakan kayak gini, bahwa Tuhan dengan kemahakuasaannya menggunakan dirinya sendiri untuk menciptakan sesuatu yang bersifat material. Kalau dikatakan itu tidak mungkin, ya kembali ke awal, itu kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan maha berkuasa, ya harusnya mungkin saja dong dia menciptakan alam semesta menggunakan dirinya sendiri. Dia menciptakan alam semesta material menggunakan dirinya sendiri gitu. Dengan kemahakuasaannya. Harusnya mungkin saja dong. Yang mana kalau ini diterima ya tentu akan bertentangan dengan iman dari credo dari iman Katolik itu sendiri yang mengatakan bahwasanya penciptaan itu dari ketiadaan. Tapi karena dalam konteks ini berarti penciptaan bukan dari ketiadaan, tapi karena Tuhan menggunakan dirinya sendiri untuk menciptakan sesuatu yang bersifat material. Dimana kalau dikatakan itu mustahil, ya agen itu kemahakuasaan Tuhan gitu kan. Tapi kalau dikatakan bahwa eh, ya itu mustahil begitu ya, meskipun kemahakuasaan Tuhan sekalipun tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang semacam itu gitu ya, saya akan mengatakan bahwa dengan kemahakuasaan Tuhan pun juga Tuhan nggak mungkin menciptakan sesuatu yang sifatnya imaterial gitu loh, sesuatu yang sifatnya material, karena dia adalah sesuatu yang imaterial. Jadi itu pertanyaannya tuh, bagaimana caranya sesuatu yang sifatnya imaterial menciptakan sesuatu yang sifatnya imaterial? Itu pertanyaannya. Mari kita lanjut. Di daerah Turki sekarang. Dia berasal dari tengah-tengah keluarga orang kaya, bangsawan, tetapi akhirnya memilih untuk hidup bertapa. Dan sebagai seorang yang terdidik sebenarnya, dia menulis beberapa karya, entah itu homili, entah itu refleksi, atau ulasan-ulasan atas teks kitab suci. Dia menulis salah satu karyanya bernama Hexameron, tentang penciptaan 6 hari yang dilakukan oleh Allah dalam kitab Kejadian. Nah, saya mau mengutip salah satu bagian dari khotbahnya itu. Khotbah atau renungan yang dia tulis. Kurang lebih dia bilang begini, tak peduli seberapa ilmiah penjelasan yang kamu miliki tentang asal-usul alam semesta ini, akan menjadi keliru jika
tidak meletakkan Tuhan pada permulaannya. Nah, pertanyaan, apakah ini melulu hanya dalam konteks agama? Itu ya. Sehingga kita harus meletakkan Tuhan di sana. Atau memang dalam ilmu-ilmu yang sudah ditemukan masih ada the missing link, the missing piece of this puzzle. Jangan-jangan masih ada bagian yang tak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan tentang proses penciptaan. Oke, saya mencium bau-bau argumentum et ignoritarium ya. Argumentum et ignoritarium fallacy atau argumen dari sebuah kesalahan berpikir, yaitu berargumen dari ketidaktahuan, atau dalam konteks ini adalah God of the gaps ya. Jadi Tuhan sebagai pengisi celah ketidaktahuan manusia. Jadi kita nggak tahu penjelasan atas suatu fenomena, kita nggak tahu atas penjelasan suatu hal, kemudian kita katakan dan simpulkan, oh itu karena Tuhan gitu loh. Saya mencium bau-bau seperti itu ya, yang sebenarnya seharusnya kalau kita berhadapan dengan suatu hal atau suatu fenomena yang memang kita belum dapat jelaskan karena keterbatasan pengetahuan kita saat ini, ya kita akui saja bahwa kita nggak tahu atau kita belum tahu gitu loh. Bukan malah justru kita menarik kesimpulan bahwa itu karena Tuhan gitu loh. Ini sama kayak orang di masa lampau nggak tahu penyebab petir itu apa, terus akhirnya mereka alih-alih ngomong nggak tahu, mereka mengasumsikan petir itu terjadi karena dewa Zeus gitu loh. Pada akhirnya setelah perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya mulai terungkap, mesti dijelaskan bagaimana petir itu terjadi tanpa perlu adanya dewa dan sebagainya. Nah, itu disebut God of the Gaps. Nah, sama dengan hal ini gitu loh. Ke dalam konteks ini, karena saya mencium bau-bau God of the Gaps, jadi kayak seharusnya kalau memang kita berhadapan dengan sesuatu hal yang memang kita nggak tahu jawabannya apa karena keterbatasan pengetahuan yang saat ini kita miliki, ya kita bilang aja kita nggak tahu, bukan justru menyimpulkan itu karena Tuhan gitu. Karena kalau misalnya pengetahuan satu saat nanti berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang saat ini nggak dapat terjawab ternyata nanti di masa depan dapat terjawab, ya bisa saja Tuhan nggak diperlukan lagi gitu loh sebagai penjelasan karena sudah dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Oke, tapi kita fokus di video dulu. Apakah benar dia melakukan Romo Katolik ini, pastor Katolik ini, apakah betul melakukan God of the Gaps atau tidak? Alam semesta ini. Katakanlah kita ikuti teori penciptaan, teori Big Bang yang ditemukan oleh para ilmuwan yang sekarang ini. Sejujurnya teori Big Bang bukan ditemukan, tapi dirumuskan pertama kali oleh Profesor Lemaitre yang juga seorang pastor Katolik. Ya. Sudah ketemukah kausa prima, penyebab pertama dari proses penciptaan itu? Banyak orang yang meninggalkan atau meragukan ke agama, kekristenan, karena beralih pada keyakinan, oh tidak ada pencipta yang disebut Allah. Yang ada adalah proses alam semesta. Tapi pertanyaannya, kalau kembali ke titik termula, apa alam semesta? Dari mana dia datang? Apa ruang yang lebih luas dari alam semesta ini? Ada kebuntuan, ada titik hitam yang kita tidak bisa jelaskan. Nah, dalam kebuntuan ini, agama mencoba merumuskan, seperti yang Agustinus katakan, ada shortcut, ada jalan pintas menuju penjelasan itu, yaitu dengan berkata, ada iman akan Allah. Oke, fix ini God of the Gaps, ya. Kalau kita buntu, oke memang sampai saat ini kita belum bisa menjelaskan bagaimana alam semesta ini bisa ada, ya. Dan bahkan model kosmologis Big Bang itu sekalipun belum bisa menjelaskan bagaimana Big Bang itu terjadi. Kita bahkan nggak tahu apa yang sejujurnya terjadi di Big Bang itu. Ini kalau kita merujuk pada perdebatan Dr. Sean Carroll, seorang fisikawan, dan juga Dr. William Lane Craig, seorang teolog. Ya. Dalam debat mereka, Sean Carroll mengatakan seperti itu. Kita bahkan sejujurnya nggak tahu loh apa yang terjadi pada Big Bang. So, ya seharusnya memang kita akui bahwa kita buntu di situ. Tapi seharusnya kita kembali ke awal ya. Ketika kita berhadapan dengan pertanyaan yang emang kita nggak tahu jawabannya apa, ya kita bilang aja kita nggak tahu. Bukan justru kita menggunakan shortcut, ya shortcut
tadi ya, leap of faith, lompatan iman kalau dalam bahasa Kierkegaard, untuk kemudian mengatakan bahwa oh itu Tuhan, oh itu perbuatan Tuhan. No, 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 nggak seperti itu ya. Itu argumen yang terlalu jumping conclusion ya. Kalau kita nggak tahu ya bilang nggak tahu, bukan berarti kemudian kita katakan itu karena Tuhan atau karena hal gaib lain gitu loh. Nggak seperti itu cara berargumennya ya. Jadi ya fix ini God of the gaps sejujurnya. Tapi oke, kita lihat lanjut ya. Nah, tak peduli seberapa ilmiah penjelasan yang kamu lakukan tentang asal usul alam semesta. Akan keliru kalau tidak ada permulaannya. Maka di permulaan itu ditempatkan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat ini saya tadi di awal sudah katakan terdengar sangat biasa. Tetapi bisa kehilangan makna saking biasanya. Bahkan jangankan kalimat pertama, kata pertama pun bisa memuat misteri dunia ini. Pada mulanya, apa mulanya? Kalau kita pikir-pikir ya, kita harus kembali ke mana supaya ditemukan titik mula. Maka ini yang ditekankan oleh Basilius ini. Titik mulanya adalah Allah yang tak bermula. Kita masuk ke sana. Karena melampaui ruang berpikir kita. Karena itu teori Big Bang ada. Kalau Allah itu adalah sesuatu yang tidak bermula, ya, dalam artian berarti dia adalah sesuatu yang kekal, maka segala sesuatu yang ada pada diri Allah itu adalah sesuatu yang kekal. Jikalau segala sesuatu yang ada pada dirinya Allah itu adalah sesuatu yang kekal, maka kehendak Allah juga adalah sesuatu yang kekal. Kalau kehendak Allah itu adalah sesuatu yang kekal, maka kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu itu juga kekal. Kalau kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu itu kekal, maka aktualisasi atas kehendaknya untuk mencipta itu juga kekal. Kalau aktualisasi untuk menciptanya itu juga kekal, maka ya alam semesta sebagai aktualisasi dari ciptaannya itu juga adalah sesuatu yang kekal. So, kalau Allah itu kekal, maka alam semesta juga mestinya sesuatu yang kekal. Ini disebut sebagai modality collapse ya. Dalam kajian filsafat agama disebut modality collapse. Jadi sesuatu yang necessary being mengimplikasikan bahwa dia nggak mungkin menghasilkan sesuatu kecuali sesuatu yang juga necessary being. Kalau Allah itu adalah kekal, maka dia nggak mungkin menghasilkan sesuatu kecuali sesuatu itu kekal. Justru menjadi pertanyaan, kalau Allah itu kekal, mengapa aktualisasi atas penciptaan itu sesuatu yang bersifat temporal? Kalau Allah itu kekal, mengapa aktualisasi atas ciptaannya itu bersifat tidak kekal? Ya, kalau Allah itu kekal, yang berarti kehendaknya untuk mencipta juga kekal, karena kehendaknya untuk mencipta ada dalam diri Allah ya, yang kekal itu, maka seharusnya aktualisasi atas kehendak itu juga kekal, yang berimplikasi pada alam semesta ini juga harusnya kekal. Karena Tuhan selalu atau Allah selalu menghendaki untuk menciptakan alam semesta. Apa yang menghalanginya sehingga dia memutuskan untuk tidak menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan alam semesta. Ini disebut dengan modality collapse argument. Titik hitam yang menyerap atau menyebarkan energi. Tapi ini di mana terjadi? Maka kita berbicara menyangkut ketidakterbatasan ruang dan waktu. Di mana dan kapan? Tak terjawab. Maka hilang awalnya kalau tidak berbicara tentang Allah. Maka dia berkata begini, apa yang harus pertama-tama saya bahas ya? Apakah kebuntuan dari teorimu atau pentingnya iman akan presensi kehadiran Allah ini? Yang mana mau kita bahas dulu, kata dia. Yang harus kita bahas adalah kita harus berani untuk mengakui ketidaktahuan kita. Jadi, ketika kita berhadapan dengan pertanyaan soal bagaimana alam semesta ini berasal, bagaimana alam semesta ini bermula, kita harus mau berani untuk mengakui bahwa kita untuk saat ini tidak tahu. Ya, let's go kita mencari tahu gitu jawabannya. Mari kita mencoba untuk mencari tahu jawabannya. Ya, tapi setidaknya untuk saat ini karena keterbatasan pengakuan kita pengetahuan kita ya kita harus
mengakui ketidaktahuan kita, bukan justru kita menyimpulkan itu karena Allah. No, tidak seperti itu cara berargumen yang baik. Lalu dia ungkit soal filsafat Yunani karena kontekstual ya. Tulisan Basil ini dia tulis dengan melihat situasi konteks pada masa itu, teori-teori termutakhir pada masa itu yang berasal dari kultur Yunani. Dan dia katakan filsuf Yunani telah berusaha keras menjelaskan alam semesta, tapi tak satu pun dari sistem pemikiran mereka yang tetap teguh. Bahkan kalau kita misalnya bicara tentang atom-atom, terutama kita menyangkut asal muasal, karena topik kita tadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana atom-atom ini ya, partikel-partikel terkecil ini jadi dan kapan? Terjelaskan. Beberapa di antara mereka, para ahli itu, memilih prinsip-prinsip material untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Tadi saya katakan, bahkan sampai sekarang ya. Dan saya pikir ide ini tetap relevan pada masa sekarang. Banyak orang memilih menjadi ateis. Apa maksudnya? Di KTP dia mencatat agamanya, tapi dalam prakteknya dia menemukan kekosongan, menyerah pada kekosongan. Dia merasa bahwa dia sudah tahu, padahal itu tadi ada ruang hampa, ruang kosong yang tak diselesaikan dan dibiarkan menggantung. Sementara penyelesaian dari sisi iman dia tidak pakai. Ada yang membayangkan bahwa alam semesta itu terbentuk dari gabungan atom, benda-benda tak terlihat, molekul, tabung, dan lain-lain. Tapi dari mana molekul-molekul itu? Siapa yang menciptakan? Atau dari mana dia datang? Kapan dia mulai ada? Tak terjawab. Sebenarnya pertanyaan yang sama dapat diajukan juga, dari mana Allah berasal? Kalau kemudian Anda bisa mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berasal dari manapun, karena Allah itu prima causa, let's say, atau Allah adalah sebab pertama, maka dia tidak berasal dari manapun. Bagaimana kalau saya katakan bahwa alam semesta dan hukum-hukumnya itu sendiri adalah prima causa gitu. Jadi alam semesta tidak berasal dari manapun. Ya, alam semesta kekal dan juga abadi, tidak punya permulaan dan juga akhir. Bagaimana kalau saya juga mengatakan hal seperti itu? Apa yang mustahil? Jadi alam semesta seperti atom-atom tadi tidak berasal dari manapun. Dia kekal dan abadi. Kalau kalian saja bisa menerima adanya Allah yang kekal dan abadi, kenapa saya nggak bisa menerima adanya alam semesta yang kekal dan abadi? Mereka itu tidak dapat memahami ungkapan sederhana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena terjebak oleh pemikiran ateismenya. Terjebak. Nah ini persoalannya. Ada orang yang begitu mantap dengan teorinya sampai pada masa kini. Orang-orang yang ateis praktis itu ya. Mantap pada teorinya. Dan berhenti bertanya. Nah ini menjadi kontradiktif ya. Dia kritis pada teori tentang penciptaan, tapi dia tidak kritis pada dirinya sendiri yang sudah berhenti pada teori itu. Nah, lihat labirin ketidaktahuan ini. Dia kritis ya. Oh, kita harus mempertanyakan teori-teori ini. Kita harus mempertanyakan eksistensi Allah. Tapi dia tidak mempertanyakan dirinya. Mengapa berhenti pada mempertanyakan Allah? Kan begitu ya. Maka ini menjadi terus saling menutup sampai akhirnya seperti yang Basil ini usulkan. Sederhana jawabannya. Kita berhenti pada atau kembali kepada pernyataan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Persoalan adalah bahwa orang sering menguji pernyataan ini melulu pada aspek-aspek material. Bagaimana Allah menciptakan? Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan Allah? Karena ada teori evolusi. Ini bukan melulu soal teori-teori fisika. Tapi ini sudah melampaui urusan fisik dan metafisik dan
semua pengetahuan kita. Maka dia mau mengatakan betapa rumusan yang sangat sederhana ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah ungkapan juga untuk mengakui keterbatasan pengetahuan ini. Dan Oke, kalau mengakui keterbatasan pengetahuan, kenapa tidak mengatakan tidak tahu saja gitu loh? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memang mengakui keterbatasan pengetahuan, para ilmuwan juga mengakui keterbatasan pengetahuan mereka. Para filsuf pun juga mengakui keterbatasan mereka. Saya pun sebagai seorang ateis mengakui keterbatasan pengetahuan saya. Karena sebagai seorang ateis saya mengakui keterbatasan pengetahuan saya, maka saya berani untuk mengatakan saya tidak tahu bagaimana alam semesta ini bisa ada, dan mungkin suatu saat nanti kita akan menemukan jawabannya. Tapi setidaknya untuk saat ini saya belum tahu dan saya tidak tahu dan saya belum bisa menjelaskan bagaimana alam semesta ini bisa ada. Jadi kayak harusnya dari awal ya, kalau memang betul kita tidak tahu mengakui keterbatasan pengetahuan kita, ya bilang aja dengan jujur bahwa kita memang terbatas secara pengetahuan, bukan justru malah mengasumsikan itu karena Allah dan sebagainya. mengembalikan kepada yang ilahi, hal-hal yang bahkan belum tuntas kita bayangkan, kita pikirkan. Lihatlah, kita sudah punya banyak ilmuwan, tetapi tidak tuntas. Masih ada ruang kosong yang tak terjawab, tapi seolah-olah dianggap selesai. Di mana batas konfini dari kalau kita lihat itu ada bumi, ada tata surya, galaksi, Bima Sakti, ada banyak galaksi, ada ruang hitam. Di mana batas ruang hitam ini? Dari mana ini mulai? Nah, itulah yang hendak disampaikan oleh Basilius dengan salah satu kutipan dari karyanya Hexameron ini. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Suka tak suka, susah tak susah, kita harus merumuskan, kita kebuntuan kita ini dengan kembali pada Allah ini. Nah, bagaimana Allah ini? Kita harus mengakui ketika kita berhadapan dengan kebuntuan pengetahuan, kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu. Bukan justru melemparkannya kepada sosok ilahi dan sebagainya. Bukan seperti itu cara berpikir yang baik. Ini dipahami, boleh saja terjadi bias oleh orang-orang yang berusaha merumuskannya. Tetapi posisinya sebagai pencipta tak bisa dihilangkan begitu saja, bahkan oleh pengetahuan ilmiah. Oke, itu saja mungkin videonya ya. Dan itu adalah tanggapan saya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan pastor ini terjebak dalam God of the Gaps ya. Tuhan sebagai pengisi celah ketidaktahuan manusia. Ketika berhadapan dengan ketidaktahuan, itu adalah karena Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita nggak tahu ya jawabannya nggak tahu, bukan justru mengatakan itu karena Tuhan. Kan seharusnya begitu. Ya itu saja teman-teman tanggapan saya. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.